Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Mike Mignon menjadi pahlawan pada derby Milan dan sekarang manajemen siap ajukan penawaran perpanjangan kontrak menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penyelamatan Mignon pada penalti Hakan di hadapan Curvanor serta beberapa penyelamatan krusialnya sepanjang laga membuat AC Milan mampu mengamankan 3 poin dari tangan si ular. Meskipun dia musim lalu bermain di bawah standar, tetapi Massimiliano Allegri tetap menolak untuk menjualnya musim panas kemarin. Hal ini dilakukan karena Allegri percaya dengan kualitas serta kepemimpinan dari Mignon di dalam dan di luar lapangan. Bahkan Allegri sampai membawa Claudio Filippi ke San Siro untuk bekerja sama dengan sang kiper. Klub telah berusaha untuk membuka kembali pembicaraan kontrak musim panas kemarin dan tawaran tersebut masih ada hingga saat ini. Tawaran terakhir Rossoneri adalah kontrak 2 atau 3 tahun dengan kenaikan gaji menjadi 5 juta euro bersih per tahun. Milan sebenarnya telah mencapai kesepakatan lisan untuk perpanjangan kontrak pada awal tahun, tetapi klub tampak menarik diri setelah melihat penurunan performa sang kiper musim kemarin. Namun sekarang klub berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan dengan pemain yang memiliki kepribadian yang unik itu. Juventus dan Inter memimpikan dapat membajak Mike Mignon yang berpotensi pergi secara bebas transfer akhir musim ini. Calciomercato.com mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Mignon hampir dipastikan akan meninggalkan AC Milan akhir musim ini dengan status bebas transfer setelah dia menuntut gaji bersih 5,5 juta euro per tahun. Dia adalah impian transfer besar untuk Inter yang tampaknya lebih mungkin mereka datangkan daripada saat dulu ketika mereka menginginkan Gianluigi Donnarumma. Di sisi lain, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus adalah klub yang sedang memantau serius situasi Mignon hingga saat ini. Matteo Moretto juga mengkonfirmasi hal tersebut dalam sebuah video terbarunya di saluran YouTube milik Fabrizio Romano. Berikut komentar sang jurnalis. Saya dapat memberitahu Anda, menambahkan detail lain bahwa tim Premier League sangat memperhatikan Mignon, tetapi Juventus juga memantaunya. Bianconeri mulai memiliki ide dalam pikiran mereka jika Mignon tidak memperbarui kontrak. Mari kita lihat Juventus dan tim Premier League, tetapi di atas segalanya, mari kita perhatikan masa depan untuk Mignon yang benar-benar mengambang, ungkapnya. Santiago Gimenez diprediksi akan tersedia saat menghadapi Lazio, tetapi Zakaria Tekame absen beberapa pekan menurut sebuah laporan. Rossoneri mengutip Gazzetta dello Sport yang menyatakan bahwa Gimenez akan segera pulih. Dia menargetkan dapat tersedia untuk tim saat menghadapi Lazio di Coppa Italia, karena sekarang Gimenez hampir pulih dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya saat menghadapi Atalanta beberapa pekan yang lalu. Setelah awal yang sulit, LB Botte sekarang harus absen untuk menjalani perawatan medis demi menyelesaikan permasalahan pergelangan kaki yang terus mengganggunya. Para penggemar dan Massimiliano Allegri terus berharap bahwa pemain Meksiko itu mampu segera tampil dalam performa terbaiknya, mengingat dia adalah satu-satunya penyerang tengah di dalam skuad saat ini. Namun di sisi lain, Tekame yang kembali dari tugas internasional bersama Swiss U21 justru mengalami cedera betis. Banyak kondisi sang pemain lebih parah daripada perkiraan awal dan kemungkinan Tekame akan absen hingga Natal. Cedera ini akan membuat Alexis Saelemaekers kerja lembur karena AC Milan masih memiliki kompetisi Coppa Italia dan Super Coppa Italia yang akan datang. AC Milan umumkan bahwa kiper legendaris Lorenzo Buffon telah meninggal dunia pada usia 95 tahun. Buffon adalah salah satu penjaga gawang hebat pertama dalam sejarah Milan. Dia memainkan 277 pertandingan bersama Rossoneri dan Nerazzurri. Dia juga dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Italia di posisinya setelah penampilan sebanyak 15 kali bersama tim nasional Italia. Bersama Milan, dia memenangkan 4 gelar Serie A pada tahun 1950-an. Bekerja di bawah pelatih kepala seperti Antonio Busini, Gunnar Grant, Ettore Puricelli, dan Giuseppe Vanni. Buffon mewakili Azzurri sebagai kapten dan kiper di Piala Dunia FIFA 1962 di Chili. Melalui akun media sosial X miliknya, dia full membagikan kabar duka ini dengan menuliskan, tangan tang miliknya membuat Milan menjadi protagonis hebat dari kemenangan yang tak terhitung jumlahnya di tahun 50-an. Lorenzo the Magnificent, seorang pria baik dengan hati Rossoneri yang besar, telah meninggalkan kita. Dengan emosi yang besar, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Lorenzo Buffon dan menghormati kenangannya. Tulisnya. Sunderland sedang dalam pembicaraan dengan AC Milan untuk Santiago Gimenez menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Sport Mediaset yang melaporkan bahwa Sunderland adalah tim yang harus diwaspadai. Mereka sekarang duduk di urutan ke-7 klasemen sementara Premier League dan jelas ini merupakan performa luar biasa mengingat Sunderland baru saja kembali ke promosi ke kasta tertinggi musim ini. Jadi mereka ingin memperkuat sektor penyerang pada bulan Januari. The Black Cats tampaknya sangat tertarik kepada striker Meksiko milik Milan dan mereka sudah menghubungi sang agen yaitu Rafaela Pimenta. Ide
Idenya adalah untuk menawarkan Milan kesepakatan pinjaman berbayar dengan kewajiban untuk membeli jika kondisi tertentu telah terpenuhi. Jika Gimenez pergi, maka Iglitare telah memiliki nama pengganti yang sepadan untuknya, yaitu Matteo Pellegrino dari Parma. Striker Italia itu memiliki 4 gol di Liga musim ini dan mencetak 2 gol akhir pekan kemarin, tetapi saat ini harganya cukup tinggi, sekitar 20 hingga 25 juta euro. Pellegrino mengesankan manajemen Milan dalam hasil imbang 2 sama antara Milan dan Parma di Stadion Tardini beberapa waktu yang lalu. Penyerang juga mengakui tersanjung setelah pertandingan karena dirinya dikaitkan dengan Rossoneri. Selain itu, Joaquin Panicelli dari Strasbourg juga bisa menjadi alternatif lain. Gianfilippo Mateta berambisi bermain di Serie A dan AC Milan siap memberinya kesempatan menurut sebuah laporan. IFMIsport melaporkan bahwa Mateta terbuka untuk meninggalkan Crystal Palace sebelum kontraknya habis dan dia berambisi untuk bermain di Serie A sebelum akhir karirnya. Pemain berusia 28 tahun itu sering menonton sepak bola Italia dan dia berambisi bermain untuk klub besar di Liga Champions. Laporan tersebut menyatakan bahwa Atalanta menunjukkan minat kepada Mateta selama jendela transfer musim panas kemarin. Tetapi Palace tidak terlalu tertarik menjual salah satu pemain terpenting mereka musim panas lalu karena mereka memiliki kompetisi Eropa musim ini. Di sisi lain, tim Talk melaporkan bahwa Milan adalah tim yang merencanakan transfer spektakuler untuk Mateta dan sang pemain tertarik untuk pindah. Manajemen Rossoneri jelas percaya bahwa pemain yang mencetak 17 gol di Premier League musim lalu itu dapat menjadi solusi untuk peran nomor 9 di tim. Bahkan ada sumber yang menyatakan bahwa minat ini bisa saling menguntungkan dengan mengatakan dia terbuka untuk pergi. Pemain 28 tahun itu memiliki ambisi untuk bermain di klub Serie A sebelum akhir karirnya, ungkapnya. Namun tampaknya Palace hanya terbuka jika setidaknya ada tawaran sebesar 35 juta pound sterling hadir di atas meja mereka untuk penyerang asal Prancis itu. AC Milan tampaknya akan mendapatkan pundi-pundi uang dari kepergian beberapa pemainnya di musim panas mendatang. Tommaso Pobega semakin menjadi salah satu pemain terpenting Vincenzo Italiano di Bologna dan akhir pekan kemarin dia mencetak 2 gol saat menghadapi Udinese. Dalam 3 pertandingan terakhir, gelandang Italia itu selalu menjadi starter dan terbukti menjadi bagian penting dari rencana sang pelatih musim ini. Rossoblu saat ini hanya meminjam Pobega dari Milan, tetapi kesepakatan itu juga mencakup kewajiban bersyarat untuk membeli sang pemain hanya seharga 7 juta euro dan syarat tersebut hampir terpenuhi. Jika Pobega pergi, maka Milan akan mendapatkan pemasukan bersih karena dia adalah produk akademi klub. Di Inggris ada Samuel Chukwueze yang belum mencetak gol pertamanya musim ini di Premier League, tetapi penampilannya terus membaik yang membuat para penggemar mendesak klub untuk mempermanenkannya pada musim panas mendatang. Tim Premier League itu telah menyetujui kesepakatan pinjaman musim panas kemarin dan berisikan opsi untuk membeli sebesar 23 juta euro. Chukwueze memang belum mencetak gol, tetapi dia telah memberikan asis indah pada akhir pekan kemarin yang membuktikan bahwa dia layak ditebus dengan harga segitu. Gianpiero Haugi kembali mengingatkan pengalamannya bersama ke AC Milan, termasuk panggilan telepon dari Paolo Maldini yang mengubah hidupnya. Haugi diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport tentang waktunya bersama Milan dan bagaimana mimpinya itu berakhir. Berikut komentar mantan penyerang Milan itu. Di Milan, pada bulan September 4 tahun lalu, kami mengerti bahwa kami dapat membuat lompatan kualitatif dan bahkan menghadapi lawan yang jauh lebih kredibel daripada kami. Malam itu, bodoh yang berbeda, sebuah kisah yang terus kami ceritakan. Pertama asis, lalu gol untuk membuat skor menjadi 2-3. Kami kalah, tetapi kami bersenang-senang. Saya ingat kekacauan setelah pertandingan karena direktur olahraga berkata kepada saya, "Jens, mereka menginginkanmu." Ponsel saya penuh dengan pesan dan beberapa jam kemudian saya adalah pemain Rossoneri. "Jens, kami menunggumu di Milanello." Kali ini Paolo Maldini melakukan panggilan telepon video kepada saya. Emosi dan sensasi yang unik. Saya berjuang untuk memahami apa yang terjadi pada saya. Saya merasa siap meskipun itu adalah langkah besar bagi pria seperti saya, dari bodoh ke kamp pelatihan tim besar Eropa dan seterusnya. Begitulah kelanjutannya. Begitulah yang telah terjadi, ungkapnya. Ada banyak kontroversi seputar keputusan penalti dalam derby akhir pekan kemarin dan sekarang ofisial telah angkat suara. Para ofisial pertandingan dan ruang VAR telah muncul dan memberikan klarifikasi tentang keputusan penalti dalam derby panas itu saat di acara Open VAR. Berikut komentar para ofisial disampaikan melalui Milan News. "Bagi saya, ini adalah penalti. Mari kita tinjau." Ya, itu sangat jelas. Simo, saya merekomendasikan OIVAR untuk kemungkinan penalti yang menguntungkan Inter. Saya akan mulai dari titik kontak dan kemudian mengirimkannya kepada Anda dalam dinamika. Ini adalah pelanggaran sembrono dari nomor 31, Pavlovic. Tackle-nya aman. Kita akan lihat dengan kecepatan normal. Penalti aman. Ini adalah nomor 31, Pavlovic. Ini adalah pelanggaran sembrono, ungkapnya. Wasit Gianluca Rocci yang hadir di studio DAZN juga mengomentari insiden tersebut dan memberikan pendapatnya tentang bagaimana wasit serta VAR akhirnya menunjuk titik putih. Berikut komentar sang wasit. "Kami campur tangan dengan OFR ketika pelanggaran itu sembrono. VAR benar memanggil wasit yang kemudian memutuskan secara independen. Ini adalah pelanggaran yang layak untuk kartu kuning dan memang seharusnya begitu.
penalti dan kartu kuning diberikan. Jika itu adalah kontak normal pada bola yang dilepaskan, maka kami tidak akan campur tangan dan itu bahkan tidak akan menjadi penalti. Kecerobohan, katakanlah intensitas pelanggaran dengan jaminan kartu kuning, membuat kami mengeluarkan OFR. Jika tidak, setiap kontak akan menjadi penalti dan itu tidak terjadi. Terkadang kami membuat kesalahan, tetapi tidak seperti jika kami melewatkan penalti, maka yang lain adalah kesalahan. Jenis intervensi yang melibatkan kecerobohan ini dianggap sebagai penalti bagi kami. Ungkapnya.